Klan Zenin merupakan satu dari 3 klan besar penyihir di serial Jujutsu Kaisen. Namun tidak seperti 2 klan besar lainnya, penggambaran klan Zenin di serial ini terbilang cukup detail bahkan sampai pada polemik politik yang ada di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, ada banyak penyihir atau tokoh berbakat di klan ini yang sudah dimunculkan di serial ini. Beberapa di antaranya ialah Maki, Mai Zenin, Toji Fushiguro, sampai Megumi Fushiguro, yang disebut mewarisi teknik kutukan tertinggi klan Zenin. Tokoh-tokoh terkuat di klan ini juga cukup banyak, hal yang tentu saja memiliki perbedaan besar dari klan Gojo yang sampai saat ini kita hanya tahu hanya ada Gojo Satoru seorang. Di era modern saat Yuji menjadi penyihir Jujutsu, klan Zenin sudah dipimpin oleh pemimpin ke-26 mereka yang bernama Naobito Zenin. Naobito sendiri merupakan anak dari kepala klan Zenin yang ke-23. Sebelum menjabat, saudara Nobito menjadi kepala klan Zenin yang ke-25. Saudara Nobito yang menjadi kepala klan Zenin ke-25 memiliki 2 anak, di mana anak yang pertama bernama Jiniki Zenin. Sementara anak yang kedua ialah Toji Zenin alias Toji Fushiguro, yang merupakan ayah kandung dari Megumi. Jadi bisa dibilang, Rahmat Fushiguro merupakan keturunan bangsawan, karena dia merupakan cucu langsung dari kepala klan Zenin yang ke-25. Nobito juga punya adik yang bernama Ogi Zenin. Ogi inilah yang merupakan ayah dari sekembar Maki dan Mai Zenin. Jadi secara struktur kekeluargaan, Maki dan Mai merupakan bibi langsung dari Megumi Fushiguro. Di balik elitnya klan Zenin, ada banyak cerita buruk yang terselip di dalamnya. Salah satunya ialah diskriminasi bagi para penyihir lemah maupun anggota yang tidak punya energi kutukan macam Toji dan Maki. Klan Zenin memiliki prinsip bahwa mereka yang memiliki teknik kutukan yang kuat berada di atas segalanya dan harus dihargai. Sementara mereka yang lemah akan dianggap sebagai aib keluarga dan sudah pasti akan selalu dikucilkan sekalipun dia merupakan keturunan langsung kepala klan Zenin. Cerita buruk lainnya yang ada di dalam klan ini ialah prahara politik termasuk perebutan kekuasaan yang selalu menimbulkan peperangan. Tak hanya itu, klan ini juga memiliki hubungan buruk dengan klan elit Jujutsu lain macam klan Gojo. Bahkan di masa lalu, kepala klan Zenin yang mewarisi teknik Ten Shadow pernah bertarung melawan kepala klan Gojo yang mewarisi Six Eyes dan Limitless. Namun perihal kelakuan buruk klan Zenin, saya akan membahasnya di lain waktu. Kali ini, saya akan menjelaskan urutan 11 anggota klan Zenin mulai dari yang terlemah hingga yang terkuat. 11 keturunan klan Zenin yang akan saya bahas ini adalah mereka yang memiliki kemampuan bertarung yang sudah dimunculkan di manganya. Penasaran siapa saja anggota klan Zenin yang menduduki peringkat atas? Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Mai Zenin merupakan penyihir Jujutsu yang masih berada di grade 3 karena memiliki energi kutukan yang cukup terbatas. Penyihir yang bersekolah di SMA Jujutsu Kyoto ini juga sering dikucilkan di dalam keluarganya. Masalah yang juga sering diterima oleh saudara kembarnya yakni Maki Zenin. Sebenarnya, Mai tidak buruk-buruk amat dibanding Maki, mengingat dia masih memiliki energi kutukan meski skalanya sangat kecil. Namun minimnya energi kutukan yang dimilikinya itu ternyata juga menjadi aib bagi keluarganya. Mai sendiri memiliki teknik kutukan yang bernama Kochiko Jutsushiki alias Construction. Dengan teknik ini, Mai mampu menciptakan objek dari ketiadaan. Namun karena energi kutukannya sangat kecil, Mai hanya mampu menciptakan benda-benda kecil macam peluru yang kerap ia gunakan. Mai juga memiliki kekuatan fisik yang sangat lemah di klan Zenin. Untuk itu, Mai hanya memiliki keahlian dalam menggunakan senjata seperti pistol maupun senapan yang pelurunya ia ciptakan langsung dari energi kutukannya. Saking lemahnya Mai, dia bahkan tak bisa menembus skuad elit klan Zenin yang bernama Unit Hei dan Kukuru. Selama masih hidup, Mai hanya tergabung ke dalam skuad Akashi, yang anggotanya merupakan keturunan klan Zenin yang memiliki teknik kutukan tetapi tidak memenuhi syarat untuk bergabung ke dalam skuad Hei. Satu-satunya jasa besar Mai sebagai penyihir ialah saat ia berhasil menciptakan pedang kutukan replika dari Split Soul Katana milik Toji Fushiguro. Namun, efek dari penciptaan pedang ini ialah Mai harus kehilangan nyawanya, yang menyebabkannya mokat tepat saat pedang itu ia hadiahkan untuk Maki. Meski memiliki usia yang terbilang sangat muda,
tetapi bisa dibilang Ranta merupakan salah satu penyihir berbakat di dalam klan Zenin. Dia kini sudah berstatus penyihir semi grade 1 dan berhasil menembus skuad elit klan Zenin yang bernama skuad Dehei. Namun berbeda dengan Maki dan Mai, Ranta merupakan keturunan klan Zenin yang bukan merupakan keturunan penguasa atau bangsawan. Meski demikian, Ranta dianggap sebagai salah satu aset klan yang diperkirakan akan memegang jabatan di dalam klan Zenin suatu hari nanti. Ranta dikenal sebagai pribadi yang sangat sopan, setia, dan sangat menghormati senior-seniornya, terutama Jinichi Zenin. Ranta juga merupakan orang pertama yang menyadari kalau kekuatan Maki sudah setara dengan Toji Fushiguro saat pembantaian klan Zenin berlangsung. Teknik kutukan Ranta ialah Paralyzing Gaze. Dengan teknik ini, Ranta mampu memanifestasikan matanya menjadi ukuran besar untuk menciptakan aura yang membatasi pergerakan targetnya. Teknik ini pernah dikeluarkan Ranta sewaktu menghadapi Maki. Saat itu, ia mencoba menjebak Maki dan membatasi pergerakannya agar penyihir lain bisa melumpuhkan Maki. Namun karena kekuatan Maki jauh lebih besar, Ranta pun gagal membendung serangan Maki. Imbasnya, matanya mengalami luka besar setelah mengeluarkan banyak darah. Nobuaki Zenin merupakan kapten dari unit Kukuru, salah satu unit militer yang juga cabang dari skuad Dehei yang berisi para petarung tingkat tinggi yang tidak memiliki teknik kutukan bawaan. Nobuaki menjadi kapten setelah berhasil menjadi petarung tertinggi di dalam unit ini. Unit Kukuru sendiri terbilang sangat kuat, karena jika harus masuk ke dalam unit ini, semua anggota klan harus menjalani pelatihan seni bela diri yang melelahkan sepanjang siang dan malam hari. Nobuaki merupakan pria yang sangat sombong dan angkuh yang sering meremehkan orang-orang yang menurutnya lemah, terutama pada Maki Zenin. Salah satu keahlian tingkat tinggi yang dimiliki Nobuaki ialah menggunakan pedang. Ya, Nobuaki memang lebih dikenal sebagai pendekar pedang yang sangat kejam, yang memiliki gerakan sangat cepat dan lihai dalam memainkan pedangnya. Namun nasib tragis menimpa Nobuaki dengan harus kehilangan nyawanya tatkala dia bertarung dengan Maki Zenin. Kematian Nobuaki ini juga lebih cocok disebut sebagai imbas dari dirinya yang terlalu meremehkan Maki, meski ia sudah mengetahui kalau Ogi Zenin sudah tewas di tangan Maki. Sama seperti Ranta, Chojuro merupakan anggota klan Zenin yang juga bukan berasal dari keturunan bangsawan. Meski demikian, Chojuro merupakan salah satu anggota yang dikenal kuat di dalam skuad Dehei. Usianya memang sudah tua, tetapi Chojuro memiliki penampilan yang cukup eksentrik dengan memiliki rambut bergaya mohawk. Chojuro pertama kali diperlihatkan saat Maki membantai seluruh anggota klan Zenin. Dia ikut bertarung untuk menghentikan langkah pemilik batasan surgawi tersebut. Chojuro sebenarnya duet dengan Nobuaki saat bertarung dengan Maki. Namun aksinya tak cukup menghentikan pergerakan Maki. Malahan, Chojuro dan Nobuaki dibuat tak berdaya oleh Maki hingga pada akhirnya mereka berdua pun tewas. Teknik kutukan Chojuro ialah Air Arms alias lengan bumi. Dengan teknik ini, Chojuro mampu memanipulasi bumi atau tanah untuk menciptakan sepasang lengan raksasa yang mampu menghancurkan apapun dalam genggamannya. Untuk mengaktifkan teknik kutukannya, Chojuro harus menyentuh tanah. Sentuhannya ini akan menciptakan lengan raksasa dari material bumi. Sejauh ini, hanya Maki yang mampu lolos dari lengan batu raksasa Chojuro yang membuat Nobuaki terkejut setelah melihat Maki keluar tanpa luka sedikit pun. Selama menjadi penyihir, Chojuro berada di level penyihir semi grade 1, level yang sama dimiliki oleh Ranta Zenin. Ogi Zenin merupakan ayah kandung dari Maki dan Mai Zenin, dan saudara dari Nobito serta ayah Toji. Kedua saudara Ogi pernah memimpin klan Zenin. Namun dia sendiri tidak diperhitungkan untuk memimpin klan Zenin karena dianggap tak memenuhi syarat setelah melahirkan dua anak yang minim energi kutukan. Ogi merupakan penyihir Jujutsu yang berada di level grade 1 khusus. Dia memiliki teknik kutukan yang sangat berbahaya, dikarenakan dia juga punya energi kutukan yang melimpah. Sama seperti keturunan klan Zenin yang narsis, Ogi pun demikian. Dia tak segan meremehkan penyihir lemah atau non-penyihir meskipun itu anaknya sendiri. Untuk itulah sejak Maki dan Mai lahir, Ogi sama sekali tak pernah senang dengan mereka. Ogi bahkan bersyukur ketika mengetahui Gojo Satoru disegel dan berusaha menjebak Maki, Mai, serta Megumi karena berniat membuka segel Gojo. Hal ini dilakukan Ogi karena dia ingin mendapatkan kepercayaan lebih dari para petinggi Jujutsu. Ogi memiliki teknik kutukan bernama Sobi no Kyu alias Blazing Courage. Dengan teknik ini,
Ogi mampu menciptakan api dan melapisi senjatanya dengan api tersebut. Dengan api di pedangnya, tebasan Ogi menjadi lebih berbahaya, karena selain tajam, panas yang diciptakan apinya juga mampu membakar lawan-lawannya. Dan bila katananya patah, Ogi tetap bisa menggunakannya dengan menyambungnya dengan api yang ia ciptakan. Setidaknya inilah yang ia perlihatkan ketika menghadapi Maki untuk pertama kalinya, yang membuat Maki mengalami luka kritis bersama Mai. Ogi Zenin juga mampu menggunakan teknik pertahanan diri klan Zenin, yaitu Falling Blossom Emotion. Ya, teknik ini mirip dengan anti-domain untuk melindungi diri para penyihir dari domain expansion seseorang. Namun Ogi menggunakan teknik ini untuk menyelubungi dirinya dan pedangnya dengan energi kutukan, sehingga mampu menebas secara otomatis apapun yang bersentuhan dengan energi kutukan. Ogi juga memiliki perluasan teknik Blazing Courage, namun teknik ini belum sempat ia gunakan ketika Maki langsung menebasnya yang membuatnya tewas seketika. Jinichi merupakan anak dari pemimpin klan Zenin yang ke-25 dan merupakan saudara kandung dari Toji Fushiguro. Saat masih aktif menjadi penyihir, dia tercatat sebagai penyihir Jujutsu yang berada di level grade 1 tingkat khusus sama seperti Ogi Zenin. Jinichi memiliki tubuh yang sangat kekar dan berewok di wajahnya, membuat penampilannya cukup sangar. Jinichi juga merupakan anggota unit Hei sama seperti Chojuro dan Ranta Zenin. Sebagai penyihir grade 1 tingkat khusus, Jinichi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jinichi dihormati oleh bawahannya karena dia merupakan pria yang cukup respek dan mau mendengar perkataan bawahannya. Dia disebut tidak akan marah jika tidak memiliki alasan yang kuat, hal yang sering disalahartikan jika hanya melihat penampilan luarnya. Teknik kutukan Jinichi bernama Missile Fist alias tinju rudal. Dengan teknik ini, Jinichi mampu menghasilkan banyak tinju raksasa yang digerakkan oleh energi kutukannya dengan kecepatan seperti rudal. Tinju raksasa ini bisa digunakan Jinichi bersamaan saat Jinichi juga melakukan tinju fisik biasanya. Sekali mengaktifkan teknik ini, Jinichi mampu mengeluarkan 7 tinju rudal secara bersamaan yang tentunya akan membuat luka fatal bagi musuh-musuhnya. Sayangnya, teknik ini tak bisa melukai Maki saat Maki sudah mencapai mode batasan surgawinya. Walhasil, Jinichi pun tewas di tangan Maki setelah kepalanya terpenggal oleh pedang ciptaan Mai. Naoya Zenin sering menganggap dirinya sebagai keturunan klan Zenin yang paling berbakat sebelum akhirnya dia mengetahui ada anak di luar sana yang memiliki teknik Ten Shadow. Ya, anggapan Naoya ini juga didasarkan setelah dia memiliki banyak saudara laki-laki yang nyatanya sama sekali tidak berguna. Naoya sendiri selalu percaya diri dia akan menjadi pemimpin klan Zenin yang akan meneruskan warisan dari ayahnya. Apalagi, sebelum ayahnya meninggal, Naoya merupakan pemimpin dari skuad militer elit klan Zenin yang bernama unit The Hei. Namun tidak seperti ayahnya, bisa dibilang Naoya memiliki sifat yang sangat jahat. Sikap jahatnya ini jugalah yang pada akhirnya membuat dia menjadi roh kutukan pasca dirinya tewas di tangan Ibu Maki. Naoya memiliki teknik kutukan yang sama dengan ayahnya, yakni Projection Sorcery. Teknik ini sendiri dipakai Naoya saat bertarung dengan Choso. Tetapi tidak seganas ayahnya, Naoya malah kalah dan hampir tewas di tangan Choso setelah dia terkena racun dari Choso. Untung saja saat itu, dia diselamatkan oleh Yuta. Setelah diselamatkan oleh Yuta, Naoya kembali ke markas klan Zenin dan sempat membuli Maki untuk melampiaskan amarah dari kekalahannya. Naoya sendiri kemudian kalah dari Maki tatkala Maki berhasil menghabisi klan Zenin, yang menandakan dirinya tak lebih kuat dari Maki. Bahkan ketika menjadi roh kutukan, Naoya masih kembali dikalahkan oleh Maki, yang membuatnya mengalami kematian untuk kedua kalinya. Naobito Zenin dikenal sebagai salah satu penyihir klan Zenin yang cukup kuat. Bisa dibilang, dia cukup bisa diajak kerjasama setelah dia turun langsung dalam misi penyelamatan Gojo Satoru di Shibuya. Naobito memiliki sikap penyendiri dan individu yang pemarah yang bertentangan dengan citranya sebagai pemimpin klan Zenin. Naobito memiliki teknik kutukan Projection Sorcery, teknik yang mampu menjebak lawannya dalam bingkai jika dalam 1 detik 24 gerakannya tidak mengikuti bidang pandangan penggunanya. Dengan teknik ini, Naobito mampu membaca gerakan lawannya dengan mudah. Untuk menghasilkan teknik ini, Naobito harus bergerak cepat agar bisa menyentuh lawannya. Untuk itu, Naobito sering disebut sebagai salah satu penyihir tercepat di dunia Jujutsu.
Bahkan Maki dan Nanami sempat tak bisa melihat gerakannya ketika dia bertarung dengan Dagon di Shibuya. Ya, Naobito sempat menjadi penyihir yang mampu membuat Dagon babak belur sebelum dia terjebak ke dalam domain roh kutukan tersebut. Namun Nobito saat itu masih sempat mengakali serangan Dagon dengan teknik Falling Blossom Emotionnya meski harus kehilangan satu tangan. Nobito sendiri akhirnya tewas di tangan Jogo setelah Jogo menjebaknya dengan 4 lava api dari arah berbeda. Tubuh Nobito saat itu hangus sama seperti luka yang diderita Nanami dan Maki. Toji Zenin merupakan ayah kandung dari Megumi. Sebelum mengganti namanya menjadi Fushiguro, Toji dikenal sebagai keturunan Zenin yang sangat kuat dari segi fisik. Namun meski demikian, Toji tetap tak dihargai dan malah sering dikucilkan di dalam klannya sendiri. Sehingga hal ini membuat dia malah meninggalkan klan Zenin untuk menjadi pembunuh bayaran. Meski tidak memiliki energi kutukan, tetapi Toji punya batasan surgawi yang membuatnya memiliki kemampuan fisik di atas rata-rata dari para penyihir Jujutsu. Hal ini membuat dia dijuluki sebagai pembunuh penyihir, karena bahkan penyihir tingkat khusus macam Geto pun tak bisa mengalahkannya. Toji sebenarnya tidak bisa melihat langsung roh kutukan, tetapi setelah melatih seluruh inderanya, dia pun bisa melihatnya bahkan memiliki roh kutukan yang mampu menyimpan seluruh senjatanya. Saking kuatnya Toji, bahkan ketika jiwanya dipanggil dengan teknik Edo Tensei Ogami, Toji bahkan sulit dikendalikan. Toji memiliki kecepatan yang luar biasa, sehingga pergerakannya tak mudah dideteksi, bahkan oleh sekelas penyihir macam Gojo Satoru. Toji bahkan pernah menewaskan Gojo dengan tombak pembalik surgawi sebelum akhirnya Gojo mengakalinya dengan teknik kutukan pembalik. Di tangan Toji lah masa depan dunia Jujutsu berubah, setelah dia juga membunuh Riko Amanai, calon wadah plasma bintang alias Master Tengen. Toji juga sangat cerdas karena tekun belajar, bahkan dia mengetahui seluruh kelemahan teknik kutukan dari para penyihir Jujutsu. Sayangnya, Toji tidak mengetahui teknik rahasia klan Gojo yang bernama Purple, sehingga teknik inilah yang pada akhirnya berhasil menewaskannya. Sebelum memperoleh batasan surgawinya, Maki dianggap sebagai penyihir gagal meski saat itu dia sudah melatih keras kekuatan fisiknya. Ternyata, hal ini disebabkan karena dia memiliki saudara kembar yang tak lain adalah Mai Zenin. Nah, di dalam dunia Jujutsu sendiri, saudara kembar dianggap sebagai satu entitas. Karena Mai sendiri sebenarnya tidak ingin berkembang menjadi penyihir Jujutsu, maka sekeras apapun Maki berlatih, latihannya itu tidak akan bisa membuatnya jauh lebih kuat. Ini dikarenakan dia tetap dianggap sebagai bagian dari individu Mai yang tidak ingin berkembang menjadi penyihir kelas atas. Mai sendiri yang mengungkapkan hal ini pada Maki, sebelum dia mengorbankan dirinya untuk menciptakan pedang kutukan pembela jiwa untuk Maki. Ya, Mai memang tewas setelah menciptakan pedang ini. Namun dengan pedang ini, jiwanya tetap terhubung pada saudara kembarnya tersebut. Dan pengorbanan Mai ini akhirnya membuahkan hasil untuk Maki karena tak berselang lama, Maki akhirnya memperoleh kekuatan batasan surgawinya yang sesungguhnya. Maki pun kemudian membantai hampir seluruh anggota klan Zenin termasuk ayahnya, Naoya, serta pemimpin skuad elit klan Zenin yang telah meremehkan dia dan Mai. Banyak yang beranggapan kalau mode batasan surgawi Maki ini bahkan jauh lebih hebat dari yang dimiliki Toji Fushiguro. Megumi Fushiguro merupakan anak kandung dari Toji Zenin dan merupakan cucu langsung dari kepala klan Zenin yang ke-25. Salah satu alasan mengapa saya menganggap Megumi merupakan anggota klan Zenin yang paling kuat dikarenakan dia memiliki teknik kutukan terkuat klan ini. Ya, Megumi seperti yang kita sudah tahu, punya teknik kutukan Ten Shadow yang memungkinkan dia memanggil si Kigami terkuat bernama Mahoraga. Jadi, sangat wajar jika Nobito Zenin menunjuknya sebagai pemimpin klan Zenin selanjutnya, mengingat selama ratusan tahun, baru ada keturunan klannya yang memiliki teknik yang pernah seimbang dengan teknik kutukan Limitless milik klan Gojo. Sayangnya, Megumi saat ini masih berusia SMA dan belum matang untuk menguasai teknik Ten Shadow ini seutuhnya. Namun bisa kita lihat bagaimana Sukuna sudah menggunakan teknik kutukan Ten Shadow ini dengan sangat baik, yang membuat Gojo kewalahan menghadapinya. Kekuatan ini jugalah yang menjadi alasan mengapa Sukuna sangat menyukai Megumi dan mati-matian menyelamatkan dirinya saat berada di insiden Shibuya. Apalagi saat dia menggunakan Mahoraga, Sukuna akhirnya tahu cara menembus Infinity Gojo. Nah, selain teknik Ten Shadow-nya, Megumi juga punya domain expansion yang sangat berbahaya.
Jika Megumi bertarung dengan Maki atau Toji, mustahil kedua pemilik batasan surgawi ini bisa mengalahkan dirinya. Kita tunggu saja, apakah Megumi bisa kembali menguasai tubuhnya agar bisa menggunakan teknik kutukan dan shadow-nya ini dengan tepat. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai urutan anggota klan Zenin, mulai dari yang terlemah hingga terkuat. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.